Kau yang pelihara hidupku, pelihara hidupku, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau lihat jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolonganmu, Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya jemput perlahan-lahan untuk bangkit berdiri. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu, haleluya, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Pastor Yobi kami silakan. ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu Tuhan. Yes, amin, amin, amin. Begitu Engkau Allah yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mendengar setiap doa dan ucapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Ini yang kami nanti-nantikan Tuhan, setiap kami datang pada Engkau, setiap kami beribadah. Kami ingin merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan kasih Engkau. Bahwa Engkau adalah Allah yang hidup buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini di tengah-tengah pekerjaan kami boleh beribadah bersama-sama di gedung ini Tuhan. Kami tahu ini bukan sekedar kebiasaan. Ini bukan sekedar mengisi waktu luang Tuhan. Tapi ini adalah perjumpaan kami dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Bahwa Engkau ingin memeluk kami, menjamah kami, menguatkan kami. Bahwa Engkau ingin menyembuhkan kami Tuhan. Bahwa Engkau ingin berbicara kepada kami untuk pekerjaan kami yang terhambat Tuhan. Bahwa Engkau ingin bicara kepada kami bahwa Engkau ada jalan keluar untuk setiap masalah di pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang hidup buat setiap kami Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, terima kasih. Abang, terima kasih. Wah, luar biasa ya kita dilayani oleh hamba-hambanya. Oke, puji Tuhan. Haleluya ya. Selamat Paskah. Selamat Paskah ya, masih bulan Paskah ya, betul ya. Selamat Paskah, puji Tuhan ya. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang intim dengan Tuhan. Tapi saya kasih tema Deep Talk with God gitu ya. Kenapa Deep Talk with God? Karena beberapa waktu lalu saya ketemu seorang anak-anak muda, dia bilang begini bahwa kita tuh mesti sering-sering self talk katanya. Self talk. Kita mesti sering-sering berbicara kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menghargai diri kita, bagaimana kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita, bagaimana kita juga mungkin marah sama diri kita waktu kita gagal gitu ya. Dan ini yang banyak terjadi Bapak Ibu Saudara, betul tidak? Ini yang banyak terjadi, self talk. Tapi waktu saya pikir, saya coba renungkan, benar ya, self talk itu memang oke sih, oke kadang-kadang memotivasi diri, betul? Tapi ternyata ada yang jauh lebih luar biasa, jauh lebih oke, bahwa kita berbicara dalam dengan Tuhan Saudara, amin? Kita berbicara dalam dengan Tuhan, bukan dengan diri kita sendiri. Tapi kita berbicara dalam dengan Tuhan. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya bagaimana Bang? Maksudnya berdoakah? Nah mungkin kita bilang begini, kalau berdoa, saya udah sering berdoa. Saya sering baca firman, saya sering saat teduh gitu ya. Saya sering sekali lakukan itu. Tapi akhirnya jadi kebiasaan. Nah yang dimaksud di sini bukan demikian Bapak Ibu Saudara. Bukan berdoa yang udah rutinitas, sampai habis berdoa kita lupa udah berdoa belum ya gitu. Kan suka begitu ya. Kalau lagi makan udah berdoa belum ya, saking kebiasaannya. Saking kebiasaan juga waktu baca firman ya udah baca aja. Habis ditanya siang-siangan dikit, tadi baca firmannya apa ya, nggak tahu juga ya. Udah lupa, udah lupa. Akhirnya apa, bukan yang seperti itu maksudnya. Yang dimaksud adalah begini Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, partner semua. Yang dimaksud adalah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, yang tahu apa isi hati Tuhan dan Tuhan tahu apa isi hati kita. Kita bisa apa adanya dengan Tuhan, kita bisa curhat apa adanya dengan Tuhan, dan Tuhan juga bisa ngomong apa adanya dengan kita. Ini yang Tuhan mau. Dan waktu kita punya dialog dengan Tuhan, tahu nggak? Kita akan maksimal dalam hidup kita. Kita akan mencapai potensi tertinggi dalam hidup kita, Saudara. Ya, kenapa ya? Next slide Kak. Ya kita baca sama-sama firman Tuhannya. Ya, Saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 Saudara. Ya, kita baca sama-sama. Karena kenapa? Karena firman Tuhan itu, sebelum ke sini saya mau jelaskan gini. Kalau bicara intim dengan Tuhan, bicara dalam dengan Tuhan tuh bukan berarti harus selalu gini ya. Kita tiba-tiba lagi diem sini, terus udah yang manggil Sudung gitu. Kayak Samuel gitu, enggak gitu ya. Tiba-tiba kalau Tuhan bicara di sini keluar suara Sudung, enggak gitu. Pasti kita semua kaget kan, betul enggak? Wow, langsung merinding semua nih, apa-apaan nih. Apalagi yang sering nonton film horor gitu, wah apa-apaan nih gitu ya. Nah bukan begitu maksudnya. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu adalah perkataan Tuhan buat kita. Ya, jadi kalau mau bicara intim dengan Tuhan, bicara intim dengan firman Tuhan. Tapi bukan berarti nggak menutup kemungkinan Tuhan akan bicara kepada kita. Melalui audible, melalui mimpi, melalui penglihatan, bukan tidak mungkin saja nggak apa-apa. Tapi tidak semua orang bisa ngalamin itu. Karena malah ada yang takut ketika ngalamin itu Saudara ya. Nah, tapi kalau bicara firman, semua orang bisa ngalamin itu. Oke? Nah, firman itu bagaimana? Kita baca sama-sama yuk. 2 Timotius 3 ayat 16, 1, 2, 3 baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, dikatakan ada 4 poin yang luar biasa di sini. Bahwa semua firman Tuhan, ya, itu dikatakan yang pertama bermanfaat untuk mengajar. Dalam bahasa Inggrisnya for a doctrine. Doktrin. Mengajar sesuatu yang kuat, mengajar sesuatu yang dalam, mengajar sesuatu yang menjadi panutan tuntutan hidup kita. Itu dia, ya. Kemudian dikatakan yang kedua, menyatakan kesalahan, reproof. Yang tadinya salah diperbaiki, yang tadinya pernah nyimpang dibalikin lagi, dibuat lagi, dirapiin lagi. Yang tadinya bentuknya nggak rapi, dirapikan lagi. Ya, itu firman Tuhan. Tuhan bisa bicara seperti itu. For a correction dikatakan, untuk memperbaiki kesalahan. Ya, kemudian selanjutnya instruction in righteousness, instruksi untuk berjalan dalam kebenaran, melakukan hal-hal yang benar. Nah, inilah yang akan kita alami waktu kita punya deep talk with God. Waktu kita berbicara dalam dengan Tuhan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita berdoa setiap pagi, Tuhan, saya punya problem di kerjaan saya Tuhan, apa yang saya mesti buat? Tuhan bisa bicara 4 hal ini saudara. 4 hal ini. Dan waktu 4 hal ini terjadi, saya mau bilang sama setiap kita di tempat ini. Ini akan membuat engkau mengalami potensi yang maksimal dalam kehidupanmu saudara. Amin. Amin. Yang pertama, next slide Kak, bicara tentang memperbaiki, ya. Next slide. Mengajar saudara. Saudara akan mendapatkan potensi yang luar biasa. Ada yang tahu Bahtera Nuh? Bahtera Nuh itu gambarnya di sebelah sana. Itu dibuat replikanya di California. Jadi besarnya ini asli. Sesuai dengan hitungan yang ada di Alkitab. Jadi mobil bisa masuk tuh ya. Mobil bisa masuk. Nah, cuman yang saudara mesti bayangkan begini. Berarti manusia itu hebat banget ya. Ini 3465 sebelum Masehi, belum ada AI. Belum ada AI, belum ada aljabar, belum ada Pitagoras kali ya, bagaimana cara buat kapal. Dan dia bangun kapal di atas gunung. Dan Tuhan bicara sama Nuh. Kenapa? Ya di ayat di bawahnya dibilang gini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi waktu orang intim dengan Tuhan, itu dia akan mendapatkan hal yang maksimal dalam hidup dia saudara. Nuh bisa bangun kapal sehebat ini. Bahkan ada orang yang compare Bahtera Nuh dengan Titanic. Ada yang compare dia. Secara ukuran, secara besar, secara kekuatan. Ya. Dan yang luar biasa lagi, Nuh ngebangun ini ya itu di atas gunung saudara. Saya nggak ngerti. Tapi saya percaya orang yang bantuin Nuh ngebangun ini nggak ikut Bahtera kan, betul kan? Yang ikut Bahtera kan cuma Nuh sama keluarganya. Dan Nuh nggak mungkin kerjain sendiri juga saudara. Dia nggak mungkin kerjain kayu sepanjang-panjang itu, nggak mungkin saudara. Dia pasti bekerjakan orang, ayo naik ke atas bangun, gak paku semua. Dikasih ter, gala-gala, namanya ter gala-gala ya supaya nggak masuk air gitu ya. Terus dikasih, sampai jadi. Kenapa ini bisa jadi? Karena Nuh intim dengan Tuhan. Percaya nggak saudara, waktu kau intim dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara tentang pekerjaanmu. Beyond, lebih daripada apa yang pernah kau pikirkan. Percaya nggak? Percaya nggak saudara, waktu kau intim dengan Tuhan, apapun pekerjaanmu hari ini, Tuhan bisa taruhkan di dalam hatimu, dalam pikiranmu, bahwa engkau akan mencipta sesuatu, melakukan sesuatu, melakukan target-target tertentu yang membuat engkau luar biasa di dalam Tuhan. Amin? Amin? Ini buktinya sudah ada zaman Nuh. Makanya waktu kita deep talk dengan Tuhan, ayo sampaikan apa tentang pekerjaanmu, apa isi hatimu, apa yang kau bisa lakukan. Sampaikan setiap kebingungan kau tentang pekerjaanmu, ketidakmengertian kau tentang pekerjaanmu. Sampaikan, kenapa ya Tuhan kok marketingnya gak tembus-tembus? Kenapa ya Tuhan kok saya udah lakukan planning A, planning B, planning C. Saya sudah coba pakai sosial media, pakai semuanya, tapi kok gak terlalu jalan Tuhan. Kok gak nyampe 3000% misalkan ya. Padahal kita gak target sebesar itu gitu ya, tapi kok belum ya Tuhan, kenapa ya? Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan bisa kasih ide-ide yang brilian. Bahkan saya mau katakan ide-ide yang gila. Kenapa gila? Bagaimana mungkin bangun kapal di atas gunung? Orang semua akan bilang gila. Tapi ini yang terjadi waktu engkau intim dengan Tuhan. Waktu engkau intim dengan Tuhan. Amin. Tuhan bisa bicara detail, Tuhan bisa bicara spesifik, Tuhan bisa bicara sangat jelas apa yang harus kau kerjakan. Tuhan bisa bicara itu saudara. Amin. Nah ini yang Tuhan mau, ayo.
bawa semua pekerjaanmu sampai kau mendapatkan potensi yang maksimal. Berapa lama kau sudah bekerja di kantormu hari ini? Berapa lama kau bekerja? Tanya sama Tuhan, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Apa ada yang salah ya? Apa saya harus pergi ke luar negeri? Apakah saya harus cari kerjaan yang lain, bisnis yang lain? Apakah saya harus buka usaha dan lain sebagainya? Ada banyak cara Tuhan bisa bicara saudara. Tapi itu hanya terjadi waktu engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Waktu kau deep talk dengan Tuhan, Tuhan bisa bicara apapun. Yang kedua, waktu kau deep talk dengan Tuhan, bukan cuma mengajar engkau, tapi dia juga menyatakan kesalahan saudara. Daud, waktu dia bikin dosa, ya, dia ngelihat Batseba lagi mandi. Dia lagi gak maju perang, dia naksir. Dia panggil Batseba karena dia raja bebas saudara ya. Akhirnya jatuh dalam dosa saudara. Waktu dia tahu jatuh dalam dosa, dia suruh, Batseba udah menikah, udah punya suami. Dia suruh suaminya maju berperang di depan supaya mati saudara. Karena setelah mati baru dia bisa nikah dengan Daud saudara. Akhirnya datang seorang nabi, namanya Nabi Nathan. Dia ingetin Daud. Tapi waktu diingetin sama Nabi Nathan gak terlalu respon saudara. Tapi yang buat dia hancur-hancuran, waktu dia datang sama Tuhan. Tuhan bicara banyak sama dia, itu merombak hati dia. Ya, saya akan bacakan ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Mazmur 51. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar dan akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dengan diam-diam lagi ya. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi putih seperti salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudaraku, waktu kita intim dengan Tuhan, ini poin kedua nih. Ini yang gak bisa dilakukan oleh siapapun. Orang gak bisa bertobat hanya karena diajar, ditegur, didisiplin saudara. Tapi waktu dia datang sama Tuhan, dia ngalamin lawatan Tuhan, itulah pertobatan yang dia alami. Pertobatan yang sejati. Pertobatan yang membuat dia tidak lagi melakukan dosa. Pertobatan yang dia menyatakan dirinya, ampuni aku Tuhan. Aku berdosa sejak dahulu. Aku najis, aku kotor, tapi engkau sanggup bersihkan aku. Ini luar biasa saudara. Jadi waktu deep talk kita akan ngalamin. Tuhan akan ingatkan banyak hal. Mungkin kau melakukan hal yang salah sama anak buahmu, sama bosmu. Mungkin kau lakukan yang salah sama rekan sekerjamu. Tuhan ingatkan, kau salah, gak boleh begitu. Kau mesti minta maaf saudara. Lakukan. Kau salah, kau ambil tuh, emang kecil, bukan uang besar. Tapi itu bukan hakmu, itu uang perusahaan. Kau mesti laporkan itu. Tuhan bisa bicara itu saudara. Dan akhirnya kita bilang, iya Tuhan. Habis itu kita bertobat, ya udah kembali deh uangnya. Walaupun laporannya hanya 5.000, 10.000, 5.000 gitu ya, dipotong kecil-kecil. Tapi ada hal seperti itu saudara. Ketika dia ada di dalam Tuhan. Ya. Menyatakan kesalahan sampai kita bertobat. Amin. Amin. Ini yang Tuhan mau saudara. Tuhan jauh lebih ingin kita mengalami kehidupan yang benar di hadapan dia. Daripada semua orang di dunia. Cuman problemnya kan begini, kita seringkali kalau bisa saya malu kelihatan orang kalau saya korupsi gitu ya. Jadi malunya sama orang, bukan sama Tuhan. Saya malu kalau kelihatan orang kalau saya selingkuh atau saya lakukan ini, lakukan itu gitu ya. Malunya sama orang, bukan sama Tuhan. Padahal yang Tuhan mau waktu kita intim dengan dia. Dia menjamah hati kita. Dia melawat batin kita. Dia membuat kita memutuskan diri untuk apa? Bertobat. Sama seperti yang dilakukan Daud. Waktu kita deep talk sama Tuhan, Tuhan ingatkan banyak hal. Amin. Ada seorang karyawan yang demikian, saudara. Dia baik-baik saja, fine-fine aja. Dia kerja dengan baik segala macam. Cuman dia suka ngambil uang kecil-kecil, tahu kecil-kecil ya. Jadi kalau bikin laporan tuh, ya
Kadang-kadang parkir, kadang-kadang tol, kadang-kadang apa gitu ya. Ya kecil-kecil aja. Tapi tahu nggak, Tuhan tuh peduli sama begitu. Suatu kali dia datang bilang gini, Pak, saya mau ngaku dosa Pak. Selama ini saya begini. Kaget saya. Loh, kenapa bisa begitu? Iya, Tuhan tegur saya. Ini bukan hak saya. Saya harus kembalikan, dikembalikan saudara. Ya tinggal bagian keuangannya bingung kan, udah sekian lama dia kumpulin. Jadi dianggap uang masuk aja udahlah gitu. Ya udah gak apa-apa, udah bertobat, yang penting udah anggap aja uang rezeki masuk, udah uang masuk gitu ya. Nah tapi begitu, tapi saya waktu dengar itu saya cuma bilang, wih luar biasa ya. Tuhan sayang banget sama dia berarti. Tuhan sayang banget sama orang ini. Dia berkenan sekali di hadapan Tuhan. Sampai hal yang seperti itu pun Tuhan peduli. Amin. Deep talk with God menyatakan kesalahan sampai kita bertobat. Amin. Yang ketiga, ya next slide Kak. Deep talk with God memperbaiki kelakuan, menjauhi hal yang salah. Ini Paulus saudara. Kita baca sama-sama yuk ayatnya ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan tuh ya, gak kelihatan. Berdasarkan ya kepercayaan ya. Bentar. Oke. Nah, ini yang dialami oleh Paulus ya. Paulus adalah seorang pembunuh pengikut Kristus. Pembunuh pengikut jalan Tuhan. Bahkan dia minta materai, minta legalitas untuk membunuh. Dia pergi kemana-mana sampai satu kali Tuhan bikin dia buta. Waktu dia buta, akhirnya dia ketemu dengan seseorang, kemudian Tuhan sampaikan sesuatu dan akhirnya dia bisa melihat lagi. Terus Tuhan bilang begini, kenapa engkau menyakiti aku? Siapa kau? Apakah engkau Tuhan? Dan itulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang mengubahkan semua kehidupan dia. Nah, waktu dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara, dia memperbaiki kelakuannya. Dia memperbaiki kelakuannya. Terjadi pertobatan pribadi. Menjauhi hal yang salah. Begini maksudnya, ketika seorang mengalami hubungannya intim dengan Tuhan, saya percaya hidupnya pasti bertobat. Saya nggak percaya ada orang yang intim dengan Tuhan tetap selingkuh. Saya nggak percaya ada orang yang intim dengan Tuhan tetap jadi pelakor. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya ada orang yang intim dengan Tuhan tetap berbuat dosa. Karena waktu dia intim dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Bukan karena tuntutan A, B, C, D. Bukan karena tuntutan sosial, no. Tapi karena dia ngalamin Tuhan. Sama seperti yang Paulus lakukan. Dulu dia bilang, ini baik buat aku, ini baik buat aku, ini baik buat aku. Tapi sekarang apa yang kulakukan ini adalah sampah. Yang baik adalah sekarang mengikuti Yesus. Dulu yang aku anggap sampah adalah hal yang baik yang harus kulakukan. Bahkan yang paling luar biasa lagi saudara. Di paling bawah dibilang apa? Bahwa aku hidup benar bukan karena kebenaranku sendiri. Tapi karena kepercayaan kepada Allah. Kan orang biasanya kalau udah melakukan hal-hal yang hebat, benar, baik gitu ya agak sombong biasanya, betul kan? Jadi yang mandang orang yang lain itu lebih rendah gitu ya. Dia mandang orang yang lain lebih rendah. Tapi orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, dia tidak pernah sedikit pun memandang orang lain lebih rendah. Tidak. Karena dia tahu kebaikan yang dia alami hari ini dalam hidupnya dia pun, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Dia gak akan pandang orang lain lebih rendah. Bahkan dia takut sekali waktu dia menghakimi orang lain. Menghakimi orang lain. Dia takut sekali saudara. Ya, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, nah ini yang Paulus alami saudara. Waktu engkau semakin intim dengan Tuhan. Saya mau bilang, engkau akan jadi orang yang bijak saudara. Amin. Kau gak gampang menghakimi orang lain. Engkau akan berusaha memperbaiki jalanmu sendiri. Ya. Engkau akan melakukan jalan yang benar di hadapan Tuhan.
dalam pekerjaanmu, engkau akan melakukan hal yang benar bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, next slide Kak. Waktu kau deep talk dengan Tuhan, nah ini dia. Ini yang luar biasa dikatakan ya. Mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Ya, Yohanes 4, kita baca sama-sama tentang perempuan Samaria ya. 1, 2, 3 baca. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Cerita ini tentang seorang perempuan Samaria yang punya 6 suami, ya, yang 5 orang pernah ganti-ganti lain, bahkan sekarang main 1 sama 6 jadinya ya. Dan dia ngambil air keluar, sumur itu ada di luar kota. Ngambil airnya juga tengah hari, bukan jam orang ngambil air, jam orang baik-baik ngambil air gitu. Kalau orang baik-baik ngambil air pagi-pagi gitu ya. Ini kenapa di tengah hari? Karena terik matahari panas, banyak orang nggak siang-siang keluar. Tapi dia pergi karena dia nggak mau ketahuan orang. Dia bawa tempayan, dia pergi. Dalam waktu sampai di sumur ketemu dengan Yesus yang lagi duduk istirahat. Terjadilah pembicaraan yang dalam. Kapan-kapan perlu kita pelajari nih. Itu pembicaraannya ada berapa kali tektokan tuh ya. Mungkin 7-9 kali perkataan. Wanita Yesus gitu ya. Itu semua perkataannya punya makna saudara. Ada banyak pengajaran di situ. Nah, tapi singkat cerita dengan deep talk itu, dengan pembicaraan yang dalam tadi ya. Langsung ini yang terjadi saudara. Dia tinggalin tempayannya, tempayan yang tadinya dia, kan tujuannya ngambil air. Ngambil air nggak dia lakukan lagi. Tempayannya ditinggalin, lalu dia masuk ke kotanya, dia teriak. Yang tadinya dia keluar malu-malu, ngumpet-ngumpet, sekarang dia teriak, ditunjukin dirinya. Tapi waktu dia tunjukkan dirinya, dia bukan bilang begini, gue udah ketemu Yesus loh, gue udah ketemu Yesus di sana, gue udah ngobrol sama dia orang yang banyak dicari orang lain. Enggak saudara. Tapi dia waktu datang ke sana, dia malah declare, ada orang di sana tahu semua dosa saya, tahu semua kehidupan saya. Dia nggak malu bilang dosanya saudara. Tahu semua kehidupan saya, tahu semua dosa saya. Apakah dia Kristus? Wow. Saudara dengar baik. Waktu engkau ngalamin keintiman dengan Tuhan, engkau tidak malu mendeklar dosa masa lalumu. Ternyata itu bisa jadi berkat buat banyak orang, saudara. Kita pikir kalau kita declare kita kan akan jadi malu ya. Wah saya jadi malu, saya jadi didiskreditkan sebagai orang yang jahat, orang yang gak benar. Tidak saudara. Ternyata perkataan itu membuat apa? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Mereka semua yang dengar perkataan perempuan tadi pergi keluar kota, datang kepada Yesus. Poin yang keempat. Waktu kau deep talk dengan Yesus, itu akan mendidik engkau. Itu akan mengajar engkau untuk engkau hidup di dalam kebenaran. Amin. Amin. Untuk kau hidup di dalam kebenaran. Keintiman kita dengan Tuhan membuat kita ngalamin kehidupan yang luar biasa, saudara. Keintiman saudara dengan Tuhan membuat engkau maksimal di dalam Tuhan, dalam kehidupanmu saudara. Keintiman engkau dengan Tuhan membuat engkau mengalami banyak hal yang ajaib. Beberapa waktu lalu ada satu flyer lah ya masuk di ini saya di Instagram atau saya lupa di mana di TikTok ya. Jadi kalau mungkin tahu salah satu anak dari Jarum ya, pemilik Jarum orang terkaya juga di Indonesia ya. Akhirnya dia menyatakan dirinya untuk menjadi biarawati. Dia diwawancara, dia masuk kalau di Katolik saya lupa ada ordo-ordonya, itu ordo yang Jesuit, ya kalau nggak salah Jesuit kalau nggak salah. Dan dia memutuskan dirinya, dia bilang, dia punya semuanya, dia punya warisan, bahkan disebutin beberapa warisan dia dari bapaknya yang grup Jarum itu ada perusahaan apa-apa, tapi dia bilang ketika saya intim dengan Tuhan,
Saya tahu apa yang paling penting dalam hidup saya. Saudara, bukan berarti semuanya harus jadi full timer, tidak. Tapi waktu kau intim dengan Tuhan, mungkin Tuhan bicara, kau harus jadi direktur Amway, amin. Ini Amway langsung pada diam. Atau kau harus jadi CEO Amway se-Asia, amin. Atau kan Amway kan dunia ya, betul ya. Asia Tengah atau apa gitu ya, Asia Selatan atau apa. Ketika kau intim dengan Tuhan, kita nggak tahu Tuhan bilang, aku mau pakai engkau. Ya. Ketika engkau intim dengan Tuhan, Tuhan taruh dalam pikiranmu satu aplikasi yang harus dibuat. Dan aplikasi itu mungkin mengalahi AI, Meta AI atau DeepSeek atau apapun gitu saudara. Wow. Saya pernah ketemu satu orang ahli IT. Anak Tuhan, dekat sama Tuhan. Dia cuma dapat ide begini. Saya harus bikin program yang bisa nyimpen data dengan sangat rapat. Kalau tadinya harus disimpan di flash di 1 tera, itu sekarang hanya bisa disimpan di 500 giga. Jadi datanya bisa dirapetin sekali. Terus kamu lagi teliti itu? Iya. Terus saya tanya, emang untungnya apa? Waduh bang, kalau gue bisa bikin begitu, kata dia, gue kaya raya dia bilang. Kenapa emangnya? Iya karena orang sekarang ngumpulin data susah kan, harus nyimpen nambah data. Itu semua programmer kan banyak sekali nambah data, nyimpen data lagi, betul nggak? Dengan berkurang setengahnya saja, oh itu berkurang. Semua biaya berkurang setengahnya. Wah iya benar juga ya. Efisien dia bilang. Dia dapat itu ketika dia saat teduh dia bilang. Kayaknya harus begitu ya, harus lebih efisien nih. Nah seperti itu saudara. Ya. Jadi ada banyak hal, ayo intim dengan Tuhan. Tuhan akan banyak bicara kepada saudara. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kehidupan saudara. Amin. Amin. Siap untuk intim dengan Tuhan. Amin. Deep talk dengan Tuhan saudara. Bukan self talk, itu waduh ngomongin diri sendiri, enggak saudara. Tapi datang sama Tuhan, mungkin ya tadi kalau bisa main keyboard, is okay, wah nyembah Tuhan dulu, dengar Tuhan. Terus mulai nyanyi, mulai nyembah Tuhan. Terus bilang Tuhan curhat, enggak apa-apa. Hari ini aku lelah sekali, hari ini aku capek, banyak pekerjaanku tertunda. Hari ini aku gak ngerti kenapa mesti begini. Banyak tagihanku kok gak beres-beres, banyak pekerjaanku gak selesai-selesai. Banyak target-target gak sampai-sampai, Tuhan bagaimana Tuhan caranya. Tuhan tolong aku Tuhan, bagaimana caranya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Nah waktu engkau kau mulai diam, mulai dengar, mungkin akan muncul firman Tuhan. Rema, Yohanes 3 ayat 16, mungkin akan muncul Yeremia 3 ayat 3, mungkin akan muncul. Nah waktu muncul itu, ya kau ambil waktu, kau buka Alkitabmu, kau mulai baca. Bacanya jangan satu ayat, baca berulang-ulang, ambil perikopnya dari atas, baca tentang apa. Tuhan akan bicara banyak. Kenapa? Karena firman Tuhan bukan kata-kata yang mati. Dia adalah firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Firman itu berbicara seperti pedang bermata dua yang mampu menusuk amat dalam, memisahkan pertimbangan hati dan pikiran manusia. Amin. Amin. Bahkan ketika kau mau mengambil keputusan yang kritis dalam kehidupan kau, menikah sama dia atau tidak menikah atau apapun gitu ya, jadian sama dia atau tidak seperti apa, tanya sama Tuhan, baca firman, cari firman. Bahkan di tengah-tengah meetingmu sekalipun, ketika kau mentok harus melakukan apa dalam meeting, ketika kau di-challenge oleh pimpinanmu, harus begini, kalau nggak begini bahkan begini, datang, minta waktu sebentar, saya berdoa dulu Pak, ambil, baca firman, renungkan firman. Saya percaya Tuhan akan bicara. Tuhan akan bicara. Dan apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan, itu hidup saudara. Amin. Dan kau akan lihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi dalam hidupmu. Yang saya suka tadi, waktu kau deep talk dengan Tuhan, kau akan maksimal di potensi hidupmu. Amin. Amin. Kau akan dapatkan apa yang paling tinggi dalam hidup engkau. Yang Tuhan tetapkan bagi engkau. Yang kedua, dia akan tegur, dia akan ajar engkau kalau ada hal-hal yang salah yang kau lakukan selama ini. Yang ketiga, dia mau tuntun kau jalan dalam kebenaran. Ya, yang keempat, dia mau kau tinggalkan hal-hal yang lama yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan buat engkau sangat efektif sekali. Karena dia adalah Tuhan yang menuntun kita. Puji Tuhan, yuk mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa pada siang hari ini. Kami tahu engkau ada di tengah-tengah kami dan kau sedang bicara kepada setiap umatmu di tempat ini Tuhan. Kau bicara kepada OCM partner Tuhan yang bekerja di Pakuwon Tower ini. Kami tahu tidak ada yang kebetulan buat setiap mereka Tuhan. Engkau sedang melakukan perkara-perkara yang besar buat setiap mereka.
Engkau akan angkat mereka tinggi-tinggi dalam karir mereka Tuhan. Engkau akan pakai mereka jadi berkat di kantor-kantor tempat mereka bekerja Tuhan. Aku berdoa Engkau mengurapi setiap mereka yang bekerja, baik yang ada di Zoom juga Tuhan. Kau urapi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tangan, kakinya atau apapun Tuhan. Itu adalah pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pekerjaan yang menjadi berkat, menghidupkan banyak orang lain Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini kami mau intim dengan Tuhan. Kami mau dengar apa yang Kau mau katakan kepada kami. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami mau tetap kuat ketika kami menghadapi banyak tantangan dan permasalahan Tuhan. Kami mau tetap kuat karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Diberkati rekan-rekanku yang bekerja. Mereka boleh mencapai target-target mereka. Diberkati rekan-rekanku yang berusaha. Mereka boleh mencapai target sales mereka, target apapun yang mereka kerjakan dalam setiap usaha mereka. Berkembang-kembang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sakit mental, Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan batin di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang tertekan, berbeban berat, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan hikmat, kepandaian untuk mereka bekerja. Tuhan yang memberikan keberhasilan. Terima kasih Bapak, berkati juga keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan waktu mereka bekerja. Tuhan tutup, Tuhan jagai, Tuhan proteksi dengan damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati terus OCM Partner, berkati terus OCM Meeting seperti hari ini Tuhan. Banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Boleh tepuk tangan untuk hambanya Pak Pendeta Yopi yang sudah memberkati kita, kiranya pelayanan Bapak dipakai terlebih lagi oleh Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu kita, teman-teman OCM Partner ya. Maaf baru sekali jadi Bapak Ibu. OCM Partner. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Ini ada di sini ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, firman-Mu sudah memberkati kami semuanya. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik buat kami akan memberikan persembahan, kenyataan persembahan ini boleh kami kembalikan untuk pekerjaan-Mu ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kita naikkan satu pujian, tetap setia, selidiki aku. Oke. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Pak Sudung dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini, untuk OCM event hari ini. Kami bersyukur, kami diberkati Tuhan, bahwa ketika kami intim dengan Tuhan, kami diajar, kami diperbaiki kelakuannya Tuhan, kesalahan kami dinyatakan Tuhan,
dan kami boleh mendapatkan potensi maksimal kami Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami percaya itu pasti terjadi pada setiap kami ketika kami terus berserah, terus datang kepada Tuhan, terus mencari Tuhan, terus memberikan waktu-waktu kami Tuhan untuk berhubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, terima kasih untuk OCM event kali ini, kami percaya berkat Tuhan melimpah, kami semua mengalami Tuhan dan kami mau bawa terus Tuhan, spirit Tuhan untuk selalu ingin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam hubungan kami dengan rekan-rekan kami, hubungan kami dengan keluarga kami, Tuhan di dalam bisnis kami mau terus bawa Tuhan, kami mau terus akui Tuhan di dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih, mari biarlah Tuhan selalu beserta dengan kita, selalu bergaul Tuhan dengan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menyinari wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemuliaan daripada Tuhan beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Segala kemuliaan buat Tuhan. 2 minggu lagi kita datang lagi ya, Kak Fani, kali dia. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk Chenli, Bang Chenli yang sudah, Ko Chenli ya. Yang sudah menjadi keyboardis kita, dan Mas Erwin yang sudah menjadi WL kita. Terima kasih, segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan makanan boleh diambil.